Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini kita akan bahas materi tentang logical fallacy, ya, atau kekeliruan logika, ya, kesalahan logika, ya. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira begitu. Logical fallacy ini sering terjadi dalam penelitian ketika mahasiswa salah mengambil kesimpulan, ya, atau bahkan yang paling kentara tuh kalau dalam diskusi, sering sekali orang melakukan logical fallacy, ya. Dalam diskusi, entah diskusi dalam presentasi seminar, hasil, atau itu kalau dalam akademik, ya. Tapi dalam diskusi sehari-hari juga kadang terjadi nih logical fallacy. Misalnya ada diskusi di media sosial, debat, atau apa, ini sering terjadi. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, rekan-rekan sangat menghindari logical fallacy, karena sebagai Anda pembelajar, ya, akademisi, ya, mahasiswa kan akademisi juga, itu ya Anda harus tahu bahwa yang seperti ini tuh nggak bagus, ya. Tunjukkan kualitas Anda, hindari logical fallacy. Baik, sebelum dilanjutkan, mohon berkenan menekan tombol subscribe, ya, subscribe, like, dan share, sehingga semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi logical fallacy. Ada banyak sekali logical fallacy, bahkan ada yang pernah bikin bukunya, dia kumpulkan ada 100 jenis logical fallacy. Ada lagi orang beribu-ribu, 360 jenis, macam-macam, ya. Banyak sekali. Nah, dalam video ini kita ambil beberapa yang sering terjadi. Baik di penelitian, karena ini kan untuk mata kuliah metode penelitian, atau secara umum yang lebih luas yang sering terjadi apa saja. Yang pertama adalah evidentia, yaitu artinya against self-confidence. Jadi ketika si pelaku logical fallacy, ya, si pelaku logical fallacy-nya itu menyerang kepercayaan diri si pemberi informasi yang benar. Jadi tadinya dia udah ngasih tahu sesuatu yang benar, tapi karena kepercayaan dirinya masalahnya menurun karena diserang atau diragukan, dia jadinya ragu sendiri dengan kebenaran yang dia sampaikan, sehingga akhirnya ya jadi ikutan salah, gitu, ya. Jadi ketika si pelaku logical fallacy-nya, ya, attacking the person's self-confidence, jadi menyerang kepercayaan diri si orang yang tadinya menyampaikan kebenaran, ya. Contohnya gini, ada orang namanya Rick bilang, I had a dream last night. Saya mimpi tadi malam dan menang lotre. Terus saya punya duit nih $1.000, ya udah semua saya beli 1.000 tiket lotre, gitu. Jadi dia bilang dia mimpi tadi malam dia menang lotre. Ya, dia punya duit $1.000, ya udah saya beli tiket lotre 1.000 tiket, gitu. Ceritanya satu tiket lotre itu $1. Lalu temannya Vic bilang, tahu nggak, mimpi itu nggak akurat untuk memprediksi masa depan. Itu mungkin aja cuma simply random neurons firing, gitu, ya. Cuma bunga tidur lah bahasa kitanya, ya. Nggak bisa untuk memprediksi masa depan. Nah, si Rick kan tadi menganggap mimpinya itu ramalan, bagusnya bakal menang lotre. Vic ngasih tahu enggak, mimpi itu nggak bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, kata dia. Nah, Rick balas pernyataan Vic dengan bilang, terakhir kali gue cek, lu bukan neurologis, lu juga bukan psikologis, kenapa lu yakin kalau gue tidak melihat masa depan, gitu. Jadi Rick bilang, the last time I check, you are not neurologist, kamu bukan neurologis, dan juga psikologis, kamu bukan psikologis. Terus kenapa kamu yakin kalau saya itu nggak melihat masa depan? Nah, kan diserang kan kepercayaan dirinya si Vic kan, temennya itu. Oh, Vic-nya malah menyerah. Dia bilang, it's possible. Oh ya udah, mungkin benar kamu ngelihat masa depan, gitu. Nah, ini contoh logical fallacy, ya. Jadi Vic-nya juga terserang kepercayaan dirinya, sehingga dia kebenaran yang sudah dia sampaikan jadinya malah dia batalkan sendiri, gitu, ya. Nah, jadi Vic-nya jadi unsure about his position, jadi nggak yakinnya. Nah, ini sering terjadi kayak gitu, ya.
Atau yang umum, nah ini umum banget nih orang nih sering nih. Ada namanya ad hominem. Nanti ada 4 jenis ad hominem. Ad hominem itu intinya adalah ketika Anda, atau bukan Anda ya, atau siapapun pelaku logical fallacy-nya itu melakukan irrelevant attack. Ya, serangan atau balasan yang tidak relevan terhadap teman argumentasinya, ya. Sekaligus, jadi gini kan, kalau kita adu argumen, diskusi, ada orangnya, ada argumen yang disampaikan. Nah, pelaku ad hominem tuh bukan menyerang argumennya, tapi menyerang orang yang menyampaikan argumen itu, paham nggak? Jadi misalnya saya bilang sesuatu, saya misalnya mengungkapkan X. Nah, lawan bicara saya bukan membantah X atau mengkaji X atau mendiskusikan X yang saya sampaikan, tapi dia malah menyerang sayanya gitu. Untuk melemahkan pernyataan X yang pernah saya sampaikan tadi. Jadi dia nggak bisa ngebantah pernyataan saya, malah yang diserang sayanya gitu. Kira-kira begitu. Itu ad hominem. Jadi ada 4 jenis ya. Yang pertama abusive ad hominem. Yang kedua circumstantial. Ya. Yang ketiga guilt by association. Yang keempat tu kue atau bahasa gaulnya gitu, lu juga gitu, atau you too. Ya, you too fallacy. Bentar ya. Nah, abusif itu biasanya ada personal abuse, personal attack, bahasa lainnya, atau abusive fallacy, atau macam-macam. Intinya mah nyerang orangnya, nyerang si pembicaranya. Dalam hal ini adalah karakter si pembicaranya. Misal kita kasih contoh misalnya. Polanya gini. Person one, orang satu, is claiming Y. Dia bilang Y. Person one, is a moron. Maksudnya mungkin kurang pintar gitu. Maka Y yang dia sampaikan pasti nggak benar. Gitu ya. Atau bisa juga begini. Bukan sekedar moron, misalnya masih kecil atau apa ya. Contohnya gini, misalnya yang di depan ini aja. Misalnya ada orang yang bilang hati-hati, di sana tadi ada ular misalnya. Terus anak itu masih kecil, masih 5 tahun. Bohong kali, gitu. Jadi yang diserang adalah pernyataannya. Yang diserang adalah orangnya, bukan pernyataannya. Atau misalnya gula itu manis gitu. Misalnya yang ngomong sama orang yang nggak paham rasa gula gitu ya. Tapi yang ngomongnya masih kecil dan nggak dipercaya. Jadi biasanya itu polanya apa? Tidak dipercaya karena masih kecil atau dianggap bodoh atau lain-lain. Gitu ya. Padahal bisa saja, mungkin saja terjadi bahwa apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Ya, mungkin saja apa yang disampaikan oleh si person one ini adalah kebenaran. Nah, abusif ini kayak gini polanya. Jadi yang diserang itu bukan pernyataannya, tapi orangnya. Masih anak-anak. Sebentar, saya tutup pintu dulu, ini ada yang potong rumput. Ya. Baik, sorry banyak gangguan. Jadi gitu ya. Ad hominem abusif itu adalah ketika seseorang menyatakan Y misalnya, tanpa meriksa Y itu adalah suatu pernyataan yang benar atau tidak, langsung diserang kepribadiannya. Dianggap moron lah, masih kecil lah, ngomong apa sih? Gitu. Padahal belum tentu kan, bisa saja apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Baik, jenis yang kedua adalah ad hominem circumstantial, yaitu ketika menyerang seseorang. Jadi seseorang mengeluarkan pernyataan, tapi orang itu diserang karena dianggap punya keinginan terselubung terhadap kebenaran yang disampaikan. Misal gini ya, person one is claiming Y.
Ya, orang pertama, orang satu bilang Y. Person one has a vested interest, punya keinginan terselubung lah gitu, agar Y dianggap benar, bahwa Y adalah benar. Maka Y pasti salah. Ini terjadi biasanya kalau orang jualan nih, salesman. Misalnya salesman bilang gini, mobil ini lebih bagus karena begini dan begitu, bagus, reliable, punya daya tahan bagus. Terus calon pembelinya bilang, saya ragu. Kamu bilang gitu karena kamu kan salesman ya. Gitu. Sering nggak Anda seperti itu? Nah, itu nggak boleh. Ya, seharusnya dicek dulu apa benar yang dia sampaikan, apa benar. Misalnya kalau mobilnya memang punya daya tahan bagus atau punya rasio penggunaan bensin yang bagus 1:sekian gitu. Misalnya salesnya bilang ini yang terbagus di kelasnya, rasio penggunaan bensinnya 1:22 gitu. Terus Anda dengan gampangnya belum tentu lu ngomong gitu karena lu salesnya kan gitu kan, Anda sering gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi itu adalah menyerang pribadi seseorangnya tanpa membuktikan kebenaran pernyataannya. Ya. Nah, ini salah satu logical fallacy juga. Jadi pernyataannya dianggap salah karena orangnya dianggap punya kepentingan terselubung. Mungkin benar punya kepentingan terselubung, tapi kan belum tentu pernyataannya salah atau benar. Jadi baiknya itu dalam diskusi atau dalam karya akademik Anda fokus kepada pernyataannya, benar atau salah gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ad hominem guilt by association. Guilt by association. Nah, saya geser kameranya. Jadi seseorang mengatakan Y. Ada lagi orang kedua juga mengatakan Y. Tapi orang kedua ini moron gitu, atau punya kekurangan, atau dia punya riwayat jelek, atau seorang ekstremis atau apa, maka orang pertama yang bilang sama dengan Y tadi, yang sama dengan bilang orang kedua tadi, jadi kan orang pertama bilang Y, orang kedua juga bilang Y, orang kedua ini sudah diketahui bahwa dia moron, atau misalnya ekstremis, atau radikal, atau pokoknya sesuatu yang buruk. Maka dengan gampangnya Anda bilang berarti orang pertama tadi juga sama buruknya seperti orang kedua. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jangan gara-gara orang bilang pernyataan yang sama, maka dia sama buruknya. Belum tentu. Jadi misalnya gini nih, Dolores adalah seorang pendukung bahwa equal pay for equal work. Jadi ya gaji harus sama rata sesuai sama pekerjaannya gitu. Nah, keinginan equal pay for equal work ternyata juga adalah salah satu yang diusung oleh kelompok feminis yang ekstrim. Jadi ada sebuah kelompok apa gitu, kelompok ABC misalnya, yang terkenal sebagai kelompok feminis yang ekstrim sekali. Maka langsung dicap deh, Dolores adalah seorang ekstremis. Ya kan belum tentu. Kebetulan aja Dolores bilang hal yang sama yang pernah disampaikan oleh kelompok ekstrim. Nah, kita sering tuh diskusi kayak gitu tuh. Nah, ya diketahui misalnya suatu organisasi, saya mau ngambil contoh takut ada yang tersinggung ya, suatu organisasi di-ban pemerintah misalnya, dibubarkan atau dilarang pemerintah, mengusung suatu tema tertentu, tema Y, setiap demonya dibilang Y. Nah, suatu saat di diskusi di kampus, ada seseorang misalnya namanya Budi menyebut kata Y, langsung dicap, wah kamu anggota itu ya? Belum tentu. Bisa saja dalam diskusi ini kebetulan memang menyampaikan sesuatu yang akademis, ya berdasarkan literatur tertentu, ada kata-kata Y dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan pernyataan Y-nya yang dicek kebenarannya, tapi orangnya langsung diasosiasikan dengan grup yang terkenal buruk, dianggap buruk, maka Y-nya jadi salah. Ya, guilt by association. Yang keempat adalah tu kue-kue, atau bahasa gampang itu lu juga. Ini sering terjadi nih.
Contohnya ini, misalnya Helga bilang, ini keterangannya begini ya, yang atas ini. Gampangnya kalau saya sih seringnya kalau bilang ke mahasiswa itu adalah kue itu lu juga, gitu. You too fallacy, lu juga fallacy. Jadi misalnya Helga bilang, kamu jangan terlalu banyak makan itu, jangan terlalu banyak makan burger, karena burger banyak lemaknya. Kawannya si Hughes bilang, lah, yang gue tahu lu juga sering makan burger. Oh, berarti yang paling lu bilang salah. Paham nggak? Helga ngasih tahu jangan sering makan burger ya, karena banyak lemaknya nggak sehat. Lawan bicaranya bilang, lah, lu juga sering makan burger. Berarti apa yang lu bilang salah dong. Berarti belum tentu dong. Berarti burger nggak bikin merusak kesehatan dong. Gitu. Padahal pernyataan Helga benar kan, bahwa misalnya terlalu banyak makan lemak merusak kesehatan. Cuma gara-gara Helga ternyata makan burger juga, pernyataannya langsung dianggap salah. Jadi too quick fallacy. Nah ini kadang kalau lagi diskusi, saya kalau lihat gitu tuh. Jadi misalnya gini ya, kalau ada pemilu atau pilkada atau apa, pilkades atau apa itu kan gitu. Misalnya, wah calon Anda melakukan kecurangan, ini buktinya gitu kan ya. Lalu dibalas sama lawan bicaranya, calon lu juga melakukan kecurangan, gitu kan. Ini hati-hati. Mungkin saja yang disampaikan oleh orang pertama bahwa ada kecurangan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Ya harus dicek. Jangan gara-gara calonnya dia melakukan kecurangan juga, maka fakta yang disampaikan dianggap salah. Jangan gitu. Jadi jangan mentang-mentang yang menyampaikan ternyata melakukan kesalahan, lalu dianggap apa yang dia sampaikan bohong gitu. Ya ini ad hominem ya, dengan tipe tu kue atau lu juga. Ya. Baik. Nah, sekarang tipe falasi sebelum berikutnya adalah affirmative conclusion from a negative premise. Ini biasanya kesalahan penggunaan silogisme sebenarnya. Ya, permainan kata-kata aja ketika double negatif ini biasanya. Jadi misalnya gini ya. No people under the age of 66 are senior citizen. Jadi tidak ada orang yang umurnya di bawah 66 adalah senior citizen. Warga negara senior gitu. Ada kalimat berikutnya, no senior citizen are children. Tidak ada senior citizen yang anak-anak. Perhatikan kalimat pertama, tidak ada orang yang umurnya di bawah 66 adalah senior citizen. Tidak ada senior citizen yang anak-anak. Langsung deh dibikin kesimpulan, tapi salah nih. Oleh karena itu, semua yang umurnya di bawah 66 adalah anak-anak. Ya salah. Perhatikan kan kesalahannya? No people under 66 senior citizen. No senior citizen are children. Oh, maka yang umurnya under 66 adalah children. Nah, belum tentu kan. Belum tentu. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah affirming the consequence. Sama ini kesalahan silogisme biasanya ya. Bukan. Kalau tadi silogisme, kalau ini modus ponen. Kesalahan modus ponen. Contoh ya. If she is Brazilian, then she speak Portuguese. Jadi kalau dia orang Brazil, maka dia pakai bahasa Portugis. Dia pakai bahasa Portugis, maka dia orang Brazil. Benar atau salah nih? Salah ya. Modus ponen yang benar gimana? Modus ponen yang benar kan gini. Jika dia orang Brazil, maka dia pakai bahasa Portugis. Pernyataan berikutnya, dia orang Brazil, maka dia pakai bahasa Portugis. Itu baru benar. Itu modus ponen. Jika P maka Q, ternyata P maka Q kan gitu ya. Ini salah dia. Jika P maka Q, ternyata terjadi Q, berarti P. Oh salah, itu modus ponen nggak gitu. Itu salah. Jadi ini kan, if she is Brazilian maka dia pakai bahasa Portugis. Dia pakai bahasa Portugis, oh berarti dia orang Brazil. Belum tentu yang pakai bahasa Portugis kan nggak orang Brazil aja ya. Gitu. Affirming the consequence. Lalu jenis yang sering terjadi salah berikutnya adalah
appeal to celebrity. Ini biasanya karena yang ngomongnya punya status selebritas, maka selalu dianggap benar. Seleb tweet gitu kan, selebgram, selalu dianggap benar. Contohnya ya, polanya gini, celebrity one, seorang selebriti bilang Y, bahwa ayo kita gunakan Y. Maka, wah berarti benar, Y adalah produk yang bagus. Belum tentu. Tom Cruise bilang bahwa produk ini bagus. Wah, Tom Cruise adalah selebriti yang keren. Berarti benar apa yang dia bilang. Ikutin ya? Belum tentu. Ini appeal to celebrity. Jadi, ketika seorang yang punya status terkenal ngomong X, maka langsung dianggap benar apa yang dia bilang dan diikuti. Nah, itu belum tentu. Cek dulu apa yang dia omongin benar nggak. Itu yang benar logikanya. Bukan berarti karena dia selebritas lalu Anda anggap benar. Ya. Selebriti ini bukan berarti sekedar artis ya. Kadang kan pelaku olahraga atau bahkan orang politik gitu kan ya, tokoh tertentu ya, tokoh politik atau apa gitu kan ya, belum tentu benar. Cek dulu yang benar ya. Yang berikutnya appeal to desperation. Ini biasanya karena nggak ada pilihan lain ya udah kerjakan pilihan itu. Oh belum tentu. Hati-hati, jangan karena nggak ada pilihan maka satu-satunya pilihan ada dianggap benar. Jadi polanya gini, something must be done. Harus ada yang dikerjain. X is something, maka ya udah X must be done. Contoh ya, ada misalnya lagi rapat gitu ya, chairman-nya bilang, we are of money come Monday. Ya. Jadi kita akan kehabisan duit Monday nanti, pada hari Monday. Ada saran, any quick suggestion? Gak ada yang ngomong, diem semua gitu kan ya, takut, bingung. Seseorang bernama Felix angkat tangan. Angkat tangan dia, asa guys, saya punya saran, gimana kalau semua duit yang kita punya, kita ambil lalu kita pergi ke Disney World. Chairman-nya ngomong lagi, any other suggestion, ada saran lainnya? Diem, gak ada yang saran lain. Ya udah, karena gak ada saran lainnya, ayo kita pergi ke Disney World. Loh, kok gitu? Ya karena hanya ada satu-satunya pilihan itu dikerjakan itu belum tentu kan, belum tentu benar. Ngapain duit udah mau habis malah pakai pergi jalan-jalan gitu. Ini appeal to desperation. Ini sering terjadi karena tinggal satu-satunya pilihan maka dipilih itu. Belum tentu pilihan itu benar. Ya. Dalam misalnya memilih metode tertentu dalam penelitian Anda atau dalam diskusi ini hati-hati ya. Nggak bisa kita appeal to desperation. Nah, ini ada appeal to novelty. Appeal to novelty. Sesuatu yang baru selalu dianggap lebih baik. Dan biasanya gitu tuh polanya. X has been around for years. Jadi produk X sudah lama ada. Lalu ada produk baru muncul Y, maka ya udah Y pasti lebih baik dari X. Belum tentu. Ya. Kadang-kala malah cuma ditambahin kata new dianggap bagus. Misalnya ada produk namanya apa ya, saya kalau nyebut merek nanti salah juga, saya dituntut. Ada misalnya nama produknya XYZ. Ada mobil mereknya XYZ. Udah bertahun-tahun dia melanglang melintang di jalanan. Lalu ada produk baru iklan. Welcome. Selamat datang. Ini adalah produk baru. New XYZ. Namanya masih XYZ, cuma tambahin kata new. Maka dianggap dia lebih bagus. Belum tentu. Cek dulu, jangan-jangan konsumsi bahan bakarnya belum tentu lebih baik, mungkin komponennya belum tentu lebih baik dan lainnya. Jadi yang baru belum tentu lebih baik. Ya. Cuma ini bahasa lainnya ini apa ya? Ad novitam ya, ad novitam. Jadi ad novitam ini kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu ketika dianggap segala sesuatu yang baru pasti lebih baik daripada yang lama. Itu belum tentu. Kalau di penelitian, nah ini sering terjadi mahasiswa saya. Semua ketika ada metode baru, misalnya dia searching jurnal di Scopus atau di Science Direct atau di
Di mana itu ya, di IEEE, dia cari, lalu dia temukan, Pak ada metode baru nih, pasti lebih bagus. Belum tentu, saya suka protes itu sama mahasiswa saya. Jadi, belum tentu metode yang baru itu belum tentu lebih baik. Maka saya hanya bilang, coba Anda teliti dulu, lakukan ada risetnya, bandingkan dengan metode lama yang sudah terkenal bagus untuk itu, gitu ya. Jadi metode baru belum tentu lebih baik dari metode yang lama. Ini kalau di dunia penelitian ya. Jadi hati-hati. Jangan, apalagi kalau Anda masih proposal skripsi, Anda langsung bilang, karena ini metode baru maka lebih baik dari yang lama. Belum tentu. Nggak bisa Anda klaim seperti itu di dalam proposal skripsi Anda ya. Hati-hati. Yang berikutnya adalah ambiboli. Ini biasanya ambigu ya. Grammatically ambigu. Jadi ambigu secara bahasa. Ya. Jadi ini contohnya di sini Anda bisa baca, misalnya dalam sebuah film kartun ada dua gajah sedang nyetir mobil ceritanya. Nah, kemudian tiba-tiba salah seorang gajah bilang di suatu persimpangan jalan gitu ya. Mobil mereka berhenti terus bilang ke temennya, kayaknya kita jangan turun deh. Nah, dia ngomong gitu ke temennya gara-gara di depan ada rambu lalu lintas, tulisannya elephants, please stay in your car. Jadi menurut gajah itu dia bilang, dianggapnya itu perintah kepada gajah untuk diem di dalam mobil. Padahal maksudnya hati-hati di depan ada gajah, gitu kan. Ini contohnya mungkin terlalu absurd ya, karena film kartun. Contoh yang paling unik gini. Ada di suatu kota ya, saya nggak usah sebut kotanya. Ada satu jalan di kota tersebut. Kalau mau pas masuk persimpangan ke jalan tersebut, ya di depannya itu ada pelang gitu ya, ada papan pengumuman besar tertulis Anda memasuki kawasan tertib berlalu lintas. Apa yang salah? Ya, ada tulisan Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Itu hati-hati tuh. Artinya apa? Jadi kalau masuk situ tertib, kalau keluar situ boleh nggak tertib. Loh salah kan? Kita kan harus tertib berlalu lintas dimanapun. Iya nggak? Tapi gara-gara pelang itu kan bisa dong. Saya dengan logika saya pikir gini kan. Oke, saya memasuki kawasan tertib berlalu lintas. Kalau udah keluar dari jalan ini boleh dong nggak tertib? Ugal-ugalan boleh dong. Kan yang tertib di tempat tadi aja. Yang tertib kan di tempat tadi aja. Boleh dong. Nah itu makanya kalimatnya ambigu. Hati-hati. Jadi hindari kata-kata yang ambigu, kalimat yang ambigu, terutama dalam riset Anda. Jangan sampai menimbulkan ambiguitas, multipersepsi. Hati-hati ya. Baik, berikutnya ada black or white. Jadi secara tidak fair hanya memberi dua pilihan. Ya, secara tidak fair hanya memberi dua pilihan. Ini biasanya terjadi kalau Anda riset ketika bikin kuesioner. Lalu Anda bikin sebuah pertanyaan yang sifatnya black or white. Begini nih salah nih, nggak bisa, logikanya nggak benar. Jadi misalnya gini, will you contribute $10 to environmental fund? Apakah Anda akan menyumbang $10 untuk dana lingkungan? Atau Anda termasuk orang yang senang merusak lingkungan? Or are you on the side of environmental destruction? Jadi saya buat kalimatnya gini. Apakah kamu mau nyumbang $10 untuk dana lingkungan? Atau kamu termasuk orang yang senang merusak lingkungan? Pilihannya kan nggak fair. Saya ulangi. Apakah Anda mau berkontribusi $10 untuk dana lingkungan? Atau Anda termasuk orang yang senang merusak lingkungan? Loh, kalau nggak nyumbang kan bukan berarti merusak lingkungan kan? Mungkin aja sedang nggak punya uang atau ada kebutuhan lain kan gitu. Dan apalagi, yang nyumbang belum tentu tidak merusak lingkungan. Jadi ini salah gitu. Nah, ini hati-hati. Biasanya kalau Anda bikin kuesioner, hindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya, atau yang ini nih, complex question. Mirip seperti tadi. Ya. Jadi bikin pertanyaan di mana frame a question so that some controversial perception is made by the wording of the question. Jadi
pertanyaannya tuh sedemikian sehingga ya sudah ada controversial presupposition. Gini lah, langsung kasih contoh lah, complex question. Misalnya dalam suatu wawancara, reporter bertanya, Mr. President, apakah Anda akan terus melanjutkan kebijakan untuk membuang-buang uang pajak rakyat pada pembelian senjata misil? Coba perhatikan kalimatnya. Apakah Anda akan terus melanjutkan kebijakan untuk membuang-buang uang rakyat membeli senjata misil? Itu bahaya itu. Kalau presidennya bilang iya, oh berarti benar dia selama ini buang-buang duit rakyat. Kalau presidennya bilang enggak, salah juga. Berarti selama ini dia pernah membuang-buang uang rakyat. Mau bilang iya kalau atau enggak, dua-duanya dia kena gitu. Ini repot ya. Ada pertanyaan menarik misalnya. Anda bikin penelitian, lalu respondennya para suami misalnya. Lalu Anda bikin pertanyaan begini. Apakah Anda masih memukuli istri Anda? Itu suaminya bingung jawabnya tuh. Kalau dia jawab iya, oh berarti masih mukulin. Parah juga nih. Kalau dia jawab enggak, berarti pernah mukulin kan gitu. Ya, jadi mungkin pertanyaannya diganti dengan lebih baik gitu. Jangan begitu. Jangan langsung ada presumption. Apakah Anda suka memukuli istri Anda? Tidak. Apakah Anda masih suka memukuli istri Anda? Tidak, berarti pernah. Iya, malah lagi kan itu dua-duanya salah juga. Jadi complex question hindari. Berikutnya ada division. Division itu jadi begini. Ketika ada suatu kesatuan, ya, dia sebagai satu kesatuan, suatu kelompok, itu punya karakteristik yang bagus, bukan berarti per unitnya, per bagian dari kesatuan itu bagus juga. Jadi dia bagus secara kelompok, tapi secara individu belum tentu bagus. Jadi kalau Anda bikin penelitian, lalu objek pengamatan Anda adalah kelompok. Bagus hasilnya, jangan Anda bilang satu persatu anggotanya bagus juga, belum tentu. Ya, contohnya gini, misalnya tim sepak bolanya si Joshua itu terbaik di liga mereka, nggak pernah kalah, selalu menang dan juara gitu. Maka berarti si Joshua kipernya adalah kiper terbaik di liga tersebut, belum tentu dia kiper terbaik. Karena timnya juara belum tentu dia kiper terbaik. Kan bisa aja kiper terbaiknya tim lain. Bisa saja dia juara karena timnya banyak membobol gawang lawan. Kebobolan sering, cuma lebih banyak membobol gawang lawan, misalnya strikernya lebih hebat. Kan bisa aja. Nah, ini logika fallacy yang division namanya. Jadi ketika sebagai satu kesatuan dia baik, belum tentu per unitnya itu baik juga. Jadi jangan dianggap per unit. Itu logikanya nggak benar. Kalau kita sudah ukur dia baik secara kelompok, ya kita buat kesimpulannya secara kelompok, jangan per individunya. Lalu ada lagi nih, cum hoc ergo propter hoc. Itu bahasa Latin yang artinya with this, therefore, because of this. Ini nyambung-nyambungin yang nggak nyambung. Bahasa kita. Misalnya ini ya contohnya. Misalnya Anda seorang petani cornfield ya, petani jagung. Selama ini panen Anda bagus. Tiba-tiba pada suatu masa ada orang gipsi itu, atau kalau jangan gipsi lah, mohon maaf. Misalnya tiba-tiba ada gelandangan yang tinggal di pojok sana, di sebelah ladang jagung Anda. Di sebelah ladang jagung Anda, bukan di ladang jagung Anda ya, sebelahnya. Semenjak itu ladang jagung Anda hasilnya kurang. Lalu Anda bilang, wah gara-gara dia tinggal di situ. Belum tentu. Cek dulu, jangan-jangan apa pupuknya kurang, atau cuaca berubah, atau masa tanamnya salah, kan gitu. Jadi, with this, therefore, because pokoknya nyambung-nyambungin yang belum tentu nyambung. Ya. Lalu ada double standard. Nah, itu ketika Anda judge to things or people by
different standar. Jadi ketika Anda menjudge dua hal atau dua kelompok orang atau dua individu dengan standar yang berbeda, mestinya standarnya sama kalau dalam dunia riset ya. Jadi misalnya, I know we will hire any man who gets offered a 70% on the screening test for hiring post office employee. But women should get 80. Jadi dia akan terima pegawai baru laki-laki kalau nilainya di atas 70. Tapi kalau perempuan nilainya harus di atas 80. Loh, kok bisa gitu? Double standar. Nggak bisa gitu. Harus dengan standar yang sama. Di dalam penelitian begitu. Jadi ketika menilai dua objek atau dua kelompok dalam penelitiannya, gunakan standar yang sama. Apalagi kalau penelitian Anda kuantitatif. Ya. Begitu. Lalu ada unrepresentative sample. Sampelnya terlalu sedikit, tapi Anda gunakan untuk mengeneralisasi populasi. Padahal sampelnya terlalu sedikit. Ya. Jadi misalnya ini cerita contohnya. Anda datang ke suatu pertemuan, ketemu dua orang. Dua orang itu, orang pertama Anda temui bilang saya takut kucing. Dia orang Prancis. Terus Anda ketemu orang kedua, ternyata dia takut kucing juga. Dan dia orang Prancis juga. Jadi ada dua orang Prancis yang Anda temui di suatu forum, dua-duanya takut kucing. Lalu Anda bikin kesimpulan, oh berarti orang Prancis takut sama kucing. Oh belum tentu. Dua orang mewakili satu negara Prancis, kan nggak bisa begitu. Itu unrepresentative sample. Makanya kalau penelitian Anda pakai survei, ini hindari. Ya, gunakan teknik-teknik agar sampel Anda representatif. Tolong ditonton lagi video kuliah saya di channel ini yang tentang survei riset. Ya, di situ ada bagaimana memilih sampel. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Kalau sampelnya nggak representatif, maka kesimpulan Anda nggak bisa digunakan ya. Nggak logis ya, logical fallacy yang namanya unrepresentative sample. Yang berikutnya ada stereotyping. Jadi polanya gini, semua X memiliki sifat Y. Tapi sifat ini adalah sebuah characterization. Jadi karakter yang dianggap oleh banyak orang secara turun-temurun, ya, bukan suatu fakta. Anggapan yang turun-temurun orang bilang begitu, tapi bukan fakta. Lalu Anda kenal Z, yang dia adalah termasuk dalam X, maka Z pasti memiliki kemampuan Y juga. Misalnya gini, kalau di contoh ini gini kan, orang Prancis terkenal memiliki keahlian, French kiss misalnya. Anda ketemu si Z orang Prancis, pasti Z bisa French kiss. Atau kalau itu contohnya kurang bagus, misalnya gini, mohon maaf saya nggak mau sebut namanya ya, misalnya suatu suku bangsa tertentu terkenal suaranya keras gitu ya, suaranya keras dan misalnya pemarah misalnya, mohon maaf saya nggak sebut ya, misalnya wah di situ pemarah misalnya, mudah marah gitu, bukan pemarah ya, mudah marah misalnya. Lalu Anda ketemu seseorang namanya Budi dari suku bangsa itu, wah pasti Budi mudah marah, belum tentu, itu stereotyping. Jadi anggapan bahwa suku bangsa itu mudah marah aja belum tentu benar. Ditambah lagi Anda bikin kesimpulan Budi yang berasal dari suku bangsa itu pasti mudah marah juga, wah itu tambah salah lagi ya. Stereotyping. Nggak bisa begitu. Jadi Anda nggak boleh ngambil kesimpulan berdasarkan characterization seperti ini ya. Nah, yang kedua terakhir sebenarnya, karena yang terakhir ini adalah spotlight fallacy. Ya. Jadi ini biasanya media perannya. Ketika media memblow up suatu hal, ya,
Jadi memblow up suatu hal, maka dianggap misalnya the media has been covering X sering, ya, di mana X itu dijelaskan ada di dalam Y. Maka X dianggap bisa describing as Y. Contohnya gini, ternyata di media sering terjadi, sering di blow up di media di berita-berita kriminalitas, ada kejahatan di jalanan kita di Amerika. Berarti Amerika adalah tempat yang berbahaya, belum tentu. Ya, di suatu jalanan kota X misalnya, beberapa kali muncul di TV, di situ ada pembunuhan, di situ ada penjambretan apa. Oh, berarti kota X tempat berbahaya, belum tentu, mungkin di jalan itu saja. Jadi itu spotlight fallacy. Jadi ketika yang di cover media atau yang disorot media suatu tempat atau suatu area kecil dianggap mewakili keseluruhannya. Itu nggak bisa. Tapi secara umum juga boleh dibilang, apa yang disampaikan media belum tentu benar. Itu juga, ya, spotlight fallacy bisa bermakna begitu. Jadi, apa yang di cover, apa yang disampaikan media itu, hati-hati, Anda harus cek kebenarannya, belum tentu benar. Karena dalam teori lain itu bisa ada namanya hyperreality, gitu ya. Anda baca-baca nanti, hyperreality apa. Ya. Nah, terakhir adalah scapegoating. Cari kambing hitam, ya, cari kambing hitam. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan, maka dicari apa yang harus di-blame, apa yang harus disalahkan, gitu ya. Biasanya orang atau kelompok atau kalau dalam penelitian atau metode atau apa gitu ya. Jadi misalnya I know, jadi polanya gini, nobody likes or care about X. Orang pada nggak peduli pada X, pada si X gitu ya, maka si X yang harus disalahkan. Misalnya tadi malam saya mabuk, nampar waitersnya, lalu saya berlaku kasar lainnya di dalam suatu restoran. Tapi itu mungkin karena setan yang ada di dalam tubuh saya. Nyalahin setan, belum tentu. Jangan-jangan emang Anda salah logikanya gitu. Ya, itu sering terjadi mahasiswa ketika penelitiannya udah selesai, lalu programnya nggak jalan, lalu dia dengan gampangnya, oh iya ya Pak ya, oh ini mungkin karena beda komputer Pak, di komputer saya jalan. Atau misalnya ya apa yang di blame itu yang nggak nyambung lah, misalnya dia pasti nyari sesuatu untuk jadi kambing hitam, ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita kalau ada suatu kesalahan terjadi dalam riset kita atau dalam diskusi, ya Anda cari kenapa kesalahan itu muncul gitu ya. Dengan benar, jangan tiba-tiba nyari kambing hitam. Ya. Paham ya? Nah, ini adalah jenis logical fallacy yang sering terjadi, scapegoating. Nah, saya sering terjadi tuh. Oh, ada penembakan massal misalnya, lalu langsung blame aja. Wah, ini radikal nih, orang radikal. Belum tentu juga. Jangan-jangan yang nembak emang orang biasa-biasa saja. Tapi karena ada kelompok tertentu dianggap radikal, lalu dianggap langsung menjadi biang keroknya gitu. Belum tentu. Itu contoh jadi scapegoating juga. Ya, kambing hitam. Belum tentu pelakunya itu, belum tentu biang kesalahannya itu langsung dijadikan kambing hitam. Gitu ya. Yang benar adalah dibuktikan dulu kenapa kesalahan itu terjadi, kenapa perbuatan itu terjadi, gitu ya. Jadi jangan kambing hitam.
Nah, seorang peneliti yang baik harus menghindari ini ya. Baik, itu adalah beberapa dari logik kalkulasi yang sering terjadi. Yang lain bisa Anda cari di sini, dia bilang ada 300, atau di sini ada banyak ya, banyak sekali logik kalkulasi. Ini beberapa yang sering terjadi dalam diskusi, dalam akademik, dalam skripsi, mahasiswa yang sering melakukannya kadangkala juga. Ya, tolong Anda hindari ya, sebagai akademisi Anda hindari logik kalkulasi. Saya rasa sekian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di channel ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.